Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Aan, tadi kita sudah bicara tentang PPKM Mikro dan juga tentang posko desa. Nah, untuk di Lampung sendiri, untuk penerapannya ada di daerah mana saja Bang? Sebenarnya posko desa ini sudah dilakukan jauh hari sama beberapa daerah Lampung ya. Misalnya Lampung Timur pada saat itu bahkan membuat tempat isolasi mandiri. Baik. Mereka menyediakan di balai desa di Lampung Timur itu gitu. Tapi setelah mungkin menurun COVID-nya ini mulai pandeminya udah menurun lonjakannya, ini mulai ditinggalkan gitu. Mulai dilupakan. Mungkin banyak urusan lain, terutama urusan kita kan banyak melewati pilkada, Natal, tahun baru, banyak libur-libur yang panjang gitu ya. Hampir akhirnya mungkin terlena, ini dilupakan. Ini ditekankan lagi untuk itu. Mestinya Pemkab itu sudah siap karena sudah pernah melakukan itu gitu. Betul. Apalagi sekarang sudah ada Perda AKB. Perda AKB itu mengatur tentang sanksi. Artinya pada pelaksanaannya kalau memang ada pelanggar itu sudah bisa disanksi dari sekarang. Baik, oke. Berarti kan memang sudah pernah ada gitu. Betul, ya Bang Aan? Sudah pernah ada. Namun apabila kita kilas balik, apakah untuk diterapkan lagi saat ini kebijakan itu efektif? Nah, efektif tidaknya kan kita bisa lihat nanti ya. Kita bisa lihat nanti gimana hasilnya. Cuman itulah salah satu upaya sebenarnya. Apalagi upayanya kalau enggak memang harus dari desa. Mungkin sekarang ditambah misalnya posko itu ditambah dengan juru sosialisasi gitu ya. Baik. Atau juru kampanye ke masyarakat tentang protokol kesehatan, tentang bahaya COVID gitu. Mungkin ya itu. Kalau di tiap desa itu ada misalnya ada 10 RT, di tiap RT itu ada 2 relawan untuk itu segala macam dan mereka mengawasi dan bersosialisasi, yang mudah-mudahan bisa berhasil gitu kan. Tapi lagi-lagi namanya sebuah program ya. Anggaran apakah itu bisa lakukan, apakah itu hanya sekedar program. Baik. Ya tinggal bagaimana pemerintah daerah sendiri yang bisa menggerakkan itu gitu ya. Jangan sampai justru program ini hanya sekedar bunyi-bunyian saja, tidak ada tidak ada imbas untuk menurunkan lonjakan dari pandemi ini. Baik, tentunya ini juga dibutuhkan sebuah komitmen ya. Betul. Karena kita lihat dari jumlah kasus juga sangat meningkat tajam. Berarti ini kita tidak bisa sekali main-main saja. Ini dua pekan atau 3 pekan terakhir, bahkan 1 bulan terakhir. Di Lampung sendiri penambahan per harinya itu tidak pernah di bawah 100. Baik. Ataupun di bawah 100 hanya sekali 2 kali gitu. Itu pun 98, 97. Nah seperti itu. Artinya kan ini sebenarnya luar biasa ini anunya gitu loh. Untuk peningkatannya. Untuk peningkatannya gitu. Ini harus diketahui masyarakat bahwa pandemi di Lampung ini juga sudah luar biasa gitu loh. Nah, tinggal gimana pemerintah jangan hanya sekedar memberikan vaksin tapi lupa dengan meminta masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan 3M, bahkan sekarang 5M ya. Betul. 3M sampai 5M. Kemudian ada lagi 3T. 3T itu juga butuh datanya untuk menciptakan strategi baru. 3T itu tracing, ada 3 itu artinya siapa yang terkena itu, tracing, treatment, ada satu lagi gitu ya, itu siapa yang terkena, itu nanti didata, kemudian di tracing siapa orang-orang yang pernah berkontak dengan dia gitu kan ya. Nah itulah yang nanti diperiksa sama mereka apakah positif negatif. Nah penyebarannya itu sudah bisa digambar dari 3T itu gitu. Baik, berarti ini juga dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang mendukung ya dalam pergerakan posko desa ini sendiri. Nah, bagaimana untuk persiapan dari setiap daerah nih Bang Aan untuk posko desa? Nah sebenarnya posko desa ini kan mereka bisa mengandalkan masing-masing di desa itu kan ada linmas, ada aparat di RT RW itu ya. Sebenarnya kalau memang mendaya gunakan mereka itu pun karena rata-rata sekarang RT RW di Lampung ini sudah diberikan insentif gitu ya. Mestinya dari insentif itulah yang bisa mereka bergerak untuk itu. Kemudian ada juga dana COVID yang tahun kemarin
refocusing ya, refocusing itu kemungkinan tahun ini ada lagi dan itu mestinya digunakan untuk benar-benar itu sampai nyentuh ke masyarakat di bawah, pemerintahan tingkat bawah untuk menggerakkan mereka agar COVID ini bisa hilang gitu. Oke, tentunya dibutuhkan semuanya agar tentunya posko desa ini nih bisa benar-benar terrealisasi dengan baik, betul. begitu ya. Bagaimana benar. dengan sikap dari Lampung Pos sendiri dengan adanya kebijakan dari pemerintah terhadap posko desa? Nah, posko desa ini sebenarnya kita sendiri ya, Lampung Pos sendiri menilainya memang sangat baik ya untuk itu ya. Apalagi pernah dibuktikan pada saat sebelum awal-awal COVID itu gimana Kabupaten Lampung Timur dan kabupaten lain untuk membentuk rumah isolasi, rumah kalau di Pringsewu itu ada rumah sehat atau rumah singgah itu ya untuk pasien COVID itu. Ini untuk posko desa ini sangat efektif dilakukan kalau memang komitmen semua berkomitmen melaksanakannya dengan benar gitu ya. Oke. Jangan hanya sekedar posko-poskoan yang tidak ada gerakannya gitu ya. Nah, kita juga mendorong sebenarnya seluruh aparat dari polisian, TNI juga mendukung keberadaan posko ini. Ini suatu saat pasti posko ini benar-benar menjadi ujung tombak untuk penanggulangan COVID di tingkat-tingkat bawah. Oke, seperti tadi yang sudah Bang Aan bilang bahwasannya sudah ada sebuah peraturan baru yaitu adaptasi kebiasaan baru Iya, ya. betul. Ini juga menjadi landasan untuk adanya posko desa Betul, nih. betul. Lantas seperti apa nih solusi dari Bang Aan sendiri agar posko desa bisa benar-benar diaktifkan di seluruh penjuru desa? Nah, itu artinya memang kalau memang posko desa diaktifkan penjuru desa itu memang pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, itu kan memang masing-masing mereka sudah mengeluarkan juga SE turunan dari AKB ini ya, adaptasi kebiasaan baru ini perdanya provinsi. Kemudian diturunkan lagi ke surat edaran atau surat instruksi masing-masing bupati wali kota di seluruh Lampung gitu ya. Nah, di Metro misalnya sudah memberlakukan PPKM juga. Di Lampung Timur seperti itu, Pesawaran, Mulai Kanan. Itu kalau memang mereka berdayakan masing-masing desa dibuat posko dengan operasional yang mungkin nanti disisihkan dari refocusing itu yang tidak. Kalau yang kemarin itu memang luar biasa kan ya, berapa persen dari APBD. Mudah-mudahan tahun ini kan tidak lagi dengan keberadaan posko desa itu jadi lebih efektif digerakkan dengan mungkin dengan surat instruksi atau dari bupati untuk desa-desa, kepala desa gitu. Baik, oke, tentunya kita harapkan semuanya bisa ikut bekerja sama untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk pembahasan bedah tajuk kali ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.